Saudaraku sekalian yang kekasih, sekarang teduhkanlah hatimu di hadapan Tuhan, arahkanlah hatimu kepada kemuliaan-Nya yang kudus. Rasakanlah kehadirannya dalam keheningan hatimu. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Malam ini kita berkumpul untuk merasakan dan menghayati malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Pada malam itu, semua mata tertuju kepada Yesus, menanti-nantikan sabda dan cintanya yang indah. Malam ini, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus, sebab Dialah yang terindah di dalam hidup ini. Kidung Jemaat nomor 353, kita pujikan bait 1 dan 2. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, pertolongan kita adalah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang
senantiasa berkarya, bahkan menyertai umatnya kekal selamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus kepada saudara sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kembali kita pujikan Kidung Jemaat nomor 178 bait 1. Sidang jemaat Tuhan, ingatlah sabda Yesus, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Marilah kita ke tempat sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Saudaraku, Yesus sedang berbicara kepada kita. Ya, Yesus sedang berbicara kepada saya dan saudara-saudara. Yesus mengajak kita meluangkan waktu bareng sejenak untuk bersama-sama, untuk berdua bersama dengan Dia. Katakanlah kepadanya seluruh yang saudara kerjakan, seluruh kesibukan saudara, seluruh beban dan tanggung jawab yang saudara pikul. Katakanlah kepadanya betapa sulitnya sesaat bersamanya untuk duduk, untuk bersimpuh di kakinya. Tuhan Yesus bersabda, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Saudaraku, sekarang marilah kita ungkapkan keberadaan bahkan pertobatan kita di hadapannya. Kita melakukannya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 bait 1, 2, dan 3. Tuhan Yesus, betapa
Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Pembacaan Alkitab tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia akan bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlahnya jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu terikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila kamu melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah pemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Kita pujikan bait 1 dan 2.
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Kidung Jemaat nomor 50A. Kembali kita pujikan bait 3 dan 4. Bacaan yang ketiga diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 15. Yang demikian firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian
dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah ku perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dari gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kidung Jemaat 50A. Kembali kita pujikan bait 5 dan 6. Shalom saudaraku sekalian yang kekasih. Tema atau judul renungan mendasari sukacita yang kita alami pada malam hari ini, malam di hari Kamis Putih, yaitu cinta kasih yang sempurna. Cinta kasih yang sempurna. Ibu, bapak, saudara dan anak-anakku sekalian yang kekasih, malam perjamuan terakhir bagi Yesus adalah saat yang kudus. Bersama para muridnya, perjamuan itu diadakan. Segala perbuatan serta kata-kata yang terucap telah menjadi warisan bagi gereja sepanjang masa. Itulah perjamuan Tuhan di mana Yesus melalui lambang roti dan anggur mempersembahkan diri sebagai imam, sebagai altar, bahkan sebagai kurbannya sendiri. Peristiwa yang teramat agung, luhur, bahkan mulia, patut terus dihidupkan kembali dalam kehidupan beriman para pengikutnya. Saudaraku, Yesus melakukan pembasuhan kaki. Sebagaimana kita maklumi bahwa pembasuhan kaki sebagai simbol kerendahan atau kehinaan yang biasa dikenakan kepada seorang hamba
Tetapi kini saudara-saudara, Dia yang adalah Tuhan dan Sang Guru Agung itu telah menanggalkan segala kemuliaan, segala kehormatan, kuasa, dan melupakan segala nama, segala gelar yang melekat pada dirinya. Dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketulusan, Ia turun membasuh kaki para muridnya. Ia rela menjadi hamba yang rendah untuk melayani, bukan untuk mencari nama ataupun sensasi, bukan juga supaya dikagumi atau pamer atau bersandiwara. Pelayanannya untuk pembersihan. Pelayanannya untuk pembebasan dari segala bentuk keangkuhan atas kuasa, nama, dan kehormatan. Ia rela menjadi hamba yang hina dan rendah, agar saya dan saudara-saudara yang terpuruk dalam tindakan atau perbuatan hina dan rendah dibersihkan dan diangkat olehnya dan diselamatkan. Agar kita yang begitu melekat erat dan takut kehilangan kuasa, kehilangan nama, kehilangan kehormatan, rela, mau, berani menanggalkan semua keangkuhan itu, berani menjadi hamba, berani menjadi pelayan seperti yang dikehendakinya. Dan di akhir tindakan itu, Yesus ingin supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Artinya, kita, saya, saudara-saudara juga harus berbuat seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ibu, bapak, dan saudaraku sekalian yang kekasih, tindakan lain yang dilakukan oleh Yesus ialah pemberian dan penyerahan diri yang begitu sempurna. Yesus memberikan tubuh dan darahnya menjadi santapan dan kehidupan bagi para murid-murid. Bahkan juga bagi kita sepanjang zaman. Pemberian diri secara penuh itu telah terwujud dalam kematiannya di salib. Itu berarti kita yang mengenang Dia melalui perayaan ini, mengenang Dia ketika menyambut tubuh dan darahnya. Di sini semangatnya adalah hidup dan matinya juga menjadi semangat, menjadi hidup, dan juga mati kita, para pengikutnya. Dalam Dia, bersama Dia, dan bersatu dengan Dia, kita pun harus mau seperti Dia yang telah memberikan diri dan hidupnya bagi kita, tanpa perhitungan untung ataupun rugi. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam keheningan malam ini,
kita mempersatukan diri, kita mempersatukan keluarga kita, hidup kita, bersama Yesus dalam perjamuan bersamanya. Kita memohon rahmat dan berkat-Nya, agar meski dalam kerinduan yang tanpa batas, kita boleh bersama menikmati perjamuan Tuhan. Perjamuan kasih. Ya, perjamuan keselamatan. Hanya di dalam dan bersama Dia, kita dapat sampai ke dalam keabadian di rumah Bapa yang kekal. Semoga kita berani merendahkan diri, menjadi pelayan, menjadi hamba yang rela dan mau membersihkan setiap karya pelayanan kita. Menjadi hamba yang mau dan berani memberi diri untuk orang lain, serta hidup seturut dengan kehendak-Nya. Lebih dari itu, saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kehadiran dan perenungan kita malam hari ini menjadi persiapan bagi kita pribadi lepas pribadi, sebelum kita masing-masing dan secara bersama-sama menyambut dan menuju meja perjamuan kudus yang telah disediakan, yang telah disiapkan, yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita sekalian. Yesus Sang Roti Hidup, berilah kami senantiasa roti itu, yakni diri-Mu, agar kami tetap hidup. Hanya dalam dan bersama Engkau, hidup kami senantiasa menjadi berkat. Setiap kali kami merayakan perjamuan-Mu itu, kami pun mengenang Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Kita mengamini perenungan kita malam hari ini dengan kembali melakukan Kidung Jemaat nomor 460, bait 1, 2, dan 3. Ajar
Saat setelah Tuhan Yesus membasuh kaki para murid dan mengadakan perjamuan makan bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus berkata, "Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur, dan untuk itu akan diiringi dengan lagu melayani. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudaraku sekalian, mari kita berdoa. Allah Maha Besar, inilah kami. Inilah hidup kami. Buatlah kami selalu layak menjadi saksi Tuhan, menjadi sarana, menjadi jalan berkat Tuhan bagi sesama kami. Mampukan kami untuk menghadirkan diri di tengah-tengah kehidupan, di dalam kebersamaan, seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan dan penghayatan kami. Sungguh, Tuhan yang tidak pernah dan kami yakin tidak akan pernah menjauhi kami. Tuhan pula yang mencukupkan segenap keperluan kami sehari-hari. Terlebih, kalau pada malam hari ini kami boleh merayakan kehadiran dan karya Tuhan yang begitu indah, karya Tuhan yang begitu agung
untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Jangan biarkan kami menghentikan anugerah yang indah itu hanya untuk diri pribadi kami. Buatlah kami mampu meneruskannya kepada siapapun yang ada di lingkungan kami masing-masing. Ya Allah, di tengah sukacita malam hari ini, kami teringat, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami, orang tua kami, yang masih harus berbaring lemah karena sakit yang dideritanya. Tuhan, jamahan tangan kuasa kasih-Mu, kami yakin memberikan kesembuhan kepada mereka. Tuhan berkati setiap upaya yang terjadi. Tuhan anugerahi penghiburan, sukacita, kesabaran, kebijakan. Demikian juga bagi siapapun yang terlibat di dalam upaya-upaya itu. Ya Bapa, kami serahkan segenap hidup dan kelanjutan hidup kami, baik pribadi, berkeluarga, di lingkungan pekerjaan, bahkan juga di dalam kehidupan bergereja dan berjemaat. Hanya di dalam pimpinan, kuasa dan kasih Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, hari-hari akan berlalu, namun kasih Allah pasti selalu dekat dan tidak akan berpisah. Cemas tidak perlu, tak usah gelisah. Hati harus tetap tabah. Pada malam ini kami berserah diri, penuh pasrah dan hormat kepadamu, ya Bapa, sumber segala rahmat. Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 128, bait 1 dan 3. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik
Saudaraku, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah, wajah-Nya bercahaya atas saudara-saudara. Sinar kasih-Nya yang suci memancarkan cinta murni. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore